Hello Rangers, balik lagi di SM Talk, dan di video kali ini kita akan ngebahas pertanyaan sepanjang sejarah dalam memutuskan box subwoofer. Apakah pakai box sudut atau pakai box kotak? Mana yang lebih baik? Rangers, banyak banget dari kamu semua yang mau pasang audio mobil pada saat memilih box subwoofernya antara yang sudut atau kotak, kalian bingung. Oke, sekarang gua akan coba jabarin satu-satu kelebihan dan kekurangan menurut teori yang selama ini kita pahamin. Pertama, box sudut. Box sudut biasa lazimnya modelnya itu lebih mengikuti desain yang ada di mobil. Jadi akan terlihat lebih rapi, lebih keren, lebih kece. Tapi kekurangannya, orang banyak mempertimbangkan ini boxnya sendiri kayaknya volumenya belum bisa memenuhi kebutuhan kubikasi dari si subwoofer. Makanya nih banyak banget yang ragu sama hasil suara dari box sudut. Tapi di sisi lain, ya model box sudut ini paling pas karena kita bisa custom, bisa desain sesuai dengan lekuk-lekukan bagasi mobil kita. Sedangkan kalau pakai box kotak, makan tempatnya tuh lebih banyak. Nih ya, contoh perbandingan masalah makan tempat. Kalau pakai box sudut kurang lebih pemakaiannya hanya segini. Sedangkan kalau box kotak pemakaiannya bisa lebih lebar jadi segini. Nah, dari sisi space-nya sendiri pun kalian bisa lihat kalau seandainya nih box sudut jadi kegemaran rata-rata pecinta audio. Masuk ke bagian yang box kotak. Box kotak itu punya volume kubikasi yang lebih besar karena secara bentuk lebih besar. Jadi digadang-gadang, oh iya kalau mau pasang subwoofer dengan boxnya box kotak, maka hasil suara bassnya tuh lebih maksimal karena volume kubikasinya sendiri pun akan tercapai. Ya iyalah, secara teori, secara matematika fisikanya ya benar. Tapi seberapa jauh sih perbedaannya? Bisa nggak sih box sudut itu kita akalin sedemikian rupa biar walaupun volume kubikasinya nggak sebesar yang box kotak, tapi hasil suaranya nggak kalah. Nah, video kali ini akan ngejawab karena kita akan cobain bareng sama user mobil yang selama ini dia pakai box sudut. Kali ini kita mau cobain dengan subwoofer yang sama untuk ganti box kotak. Dan di video kali ini kita juga pakai subwoofer yang best seller di Indonesia, brandnya GL. This is one of the best subwoofer in the world dari brand GL. Serinya ini masih yang seri entry levelnya, GL W1 V3 ukuran 12 inch. Kita akan cobain nih yang sekarang sudah dipasang di mobil Toyota Fortuner, yang terpasangnya di box sudut kita pindahin ke box kotak. Seberapa signifikan sih perbedaannya? Dan sekarang kita langsung dengerin hasil subwoofer yang sudah terpasang di box sudut bareng sama ownernya. Oke Rangers, gua ada di dalam mobil bareng sama Vicky. Oke. Vic, pasang audio di mobil ini dari bulan apa? Dari awal Vicky ngambil mobil ini, seminggu kemudian langsung pasang. Berarti ini mobil bulan apa, Vic? November. Oh, berarti kurang lebih udah sekitar 7 bulanan ya? Ya, kurang lebih 7 bulan. Dan box subwoofernya selalu pakai box sudut? Iyalah, kan bawa barangnya banyak, jadi sudut lah. Pakai model box sudut ya? Ya. Kita langsung coba dengerin satu lagu. Oke. Untuk ngetes suara subwoofernya. Sip. Volumenya 26. Oke, Vic. Jadi boxnya udah diganti dari yang sudut jadi pakai yang kotak. Tapi tadi waktu Vicky lihat yang model kotaknya, handphone jatuh. Yang model kotaknya suka nggak?
Makan tempatnya kayaknya kok. Jadi nggak suka? Nggak suka. Ya beda lah estetikanya kan. Dan harga juga masih udah beda. Ya lebih suka yang sudut? Lebih suka yang sudut. Tapi kita coba ya dengar hasil suaranya beda Nah hasilnya gimana. penasaran nih. Jangan-jangan sama lagi kan. Coba kita tes. Oke Rangers, sekarang kita udah ada di kesimpulan dari box kotak sama box sudut, hasilnya lebih bagus mana? Ya. Oke Vic, dari secara hasil suara yang tadi udah kita tes, antara box kotak sama box sudut di subwoofer GLW1 12 inch, menurut Vicky hasilnya lebih bagus box apa? Menurut Vicky box kotak. Box kotak? Ya. Wow, make sense karena memang secara kubikasinya, secara volumenya itu tuh lebih gede, Vic. Oh, jadi si okay. subwoofer itu ketika dia nendang pun dia mentransfer gelombang dentuman low frekuensinya itu lebih kerasa. Oh, ya, make Jadi sense. di situ. Tapi yang menarik nih, sempat lo ada momen-momen di mana Vicky waktu di mobil bilang, ih beda ya. Beda sih, tapi nggak terlalu signifikan. Iya, betul. Betul ya? Iya, betul. Jadi gitu. setuju nggak nih, Vic, kalau seandainya Koreski bisa bilang, kalau dengan box kotak, kurang lebih dentumannya bisa dinilai kayak 9, tapi kalau dengan box sudut, kurang lebih sekitar kayak 7,5 sampai 8. Ya, agree sih. Agree ya? Sekitar Jadi dengan box sudut pun suara masih acceptable? Iyalah. Oke, tadi dari hasil suara menurut Vicky lebih bagus box kotak. Jadi Vicky mau ganti box kotak? Enggak. Kenapa? Alasannya gini, kalau box kotak itu pertama makan tempat. Oke. Gitu. Kedua, biasanya yang ditemuin itu box kotak gampang kegeser-geser. Kalau sudut kan kayak dia apa yang modelnya kayak plug and play ya, kayak lebih presisi nempel ya, gitu kan ya. nempel. Gitu. Jadi ya sebenarnya ya pasti box sudut sih. Secara estetika ngeliat juga kan lebih rapi, kelihatan OEM gitu. Oh iya, dan tadi juga waktu kita ngetes barang nih, dua editor kita, ada Dede sama Andre, juga dengerin bedanya antara box sudut sama box kotak. Kita tanya pendapat mereka ya, Andre, waktu dengar perbedaan suaranya signifikan nggak? Nggak signifikan. Okay. Menurut Andre nggak signifikan. Menurut Dede? Nggak terlalu beda. Itu Rangers. Jadi kalau kuping orang awam yang nggak terlalu nyari detail, ya mereka nggak terlalu bisa dengar. Jadi memang selama ini pun kalau SM Rangers pada datang ke SM gitu ya, dan mereka konsultasi nanya, gimana nih antara box kotak sama box sudut, kan kubikasinya tuh beda. Ya. Nah, kita bisa bilang bahwa 80% dari kemampuan si subwoofer itu udah pasti bisa dibantu sama si box sudut. Oke, jadi secara perbedaan nih udah sampai ke tahap kesimpulan ya, perbedaan yang lebih mendetail antara box kotak sama box sudut, secara ukuran pasti lebih enakan box sudut. Ya, lebih kecil box sudut. Secara bentuk ya lebih bagus box sudut. pasti lebih presisi box sudut kan. Tapi secara harga box sudut agak lebih mahal ya. Iya. Range-nya ya mungkin pemasangan box sudut itu sekitar 1,2 sampai 2 juta. Sampai 1,5 lah, 2 juta kemahalan. Kalau yang box kotak itu range-nya sekitar 300-an sampai 600 ribu. Selisihnya lumayan ya. Selisihnya lumayan. Nah, yang Vicky agak sedikit sharing nih. Yang enaknya punya Vicky itu, dia udah pakai sistem yang clip itu. Kemarin sama dipasangin pas di bawah itu pakai klip. Jadi kalau misalkan emang bawaannya banyak, ya klipnya tinggal copot, boxnya tinggal di rumah. Oh oke, untuk yang plug and play. Jadi kabelnya bisa dicopot pasang, walaupun pakai box sudut bisa dicopot pasang juga ya. Oke Rangers, itu dia tadi
video kita kali ini tentang box sudut sama box kotak. Gimana kesimpulannya? Membantu kalian nggak yang lagi galau pingin milih box subwoofer yang mana? Oke, jangan lupa untuk liking videonya kalau memang video ini beri manfaat untuk kamu semua, dan jangan lupa di-share ke teman, ke saudara yang lagi butuh informasi tentang box subwoofer ini. Dan bagi kamu juga yang suka sama konten-kontennya SM, jangan lupa di-subscribe dan di-likein setiap videonya YouTube channel SM. Saya Rizky dan saya Vicky. Undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.